Membangun kerajaan Allah. Siapa yang harus memulai pembangunan kerajaan Allah? Ya tentu para gembala. Para gembala lah yang harus memulai pembangunan kerajaan Allah. Jadi sistem penggembalaan ini harus dimulai dari gembala. Di dalam Yohanes 10 ayat 12, Yesus katakan, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Tetapi gembala upahan, dia tidak mengenal domba-dombanya. Satu ketika, dia akan meninggalkan kawanan dombanya. Jadi dalam Yohanes 10 ayat 12, Yesua memberikan dua perbedaan. Gembala upahan, gembala bayaran, atau pengajar-pengajar bayaran, dan gembala yang baik. Yesua sebagai gembala yang baik. Sistem penggembalaan ini berkaitan dengan ayat-ayat yang lain. Ada prinsip yang dikatakan Yesua di dalam Yohanes 10, Matius 10 ayat 8. Yesua katakan begini. Jika kamu, ini prinsip ya, yang berkaitan dengan penggembalaan. Jika kamu memperoleh itu dengan cuma-cuma, berikanlah itu dengan cuma-cuma pula. Jadi jika seorang gembala mendapatkan gelar gembalanya dengan bayaran, ya menurut saya pantas dia menggembalakan dombanya dan harus dibayar. Itu prinsip yang saya bacakan dari beberapa ayat tadi. Pertanyaan, apakah Anda percaya bahwa kerajaan Allah melaksanakan sistem penggembalaan dengan bayaran? Jika kita baca dua ayat tadi, Yohanes 10 ayat 12 dan Matius 10 ayat 8, kerajaan Allah tentunya bukan digembalakan oleh gembala bayaran. Karena gembala yang baik, Yesua akan memberikan sesuatu dengan cuma-cuma, tanpa bayaran. Karena Yesua mendapatkan kuasa mujizat ini dengan cuma-cuma dari Allah Bapanya. Sehingga dia memberikan pelayanannya tanpa bayaran. Jadi membangun sistem kerajaan Allah dengan bayaran, gembala pekerja bayaran, itu pekerjaan yang sia-sia menurut saya. Dan menurut konteks yang Yesua jelaskan di dalam Alkitab. Sistem penggembalaan bayaran itu pekerjaan yang sia-sia. Ibarat pekerjaan yang terbuat dari emas dan jerami. Itu akan terbakar pekerjaan penggembalaan dengan menggunakan sistem penggembalaan upahan. Jadi jika kita sudah mengetahui sistem ini, untuk apa kita menjalankan sistem penggembalaan upahan? Itu pekerjaan jerami yang akan terbakar. Saya yakin dalam kerajaan Allah nanti tidak ada pekerja-pekerja upahan. Semua akan bekerja dengan sukarela. Pertanyaan, mungkin Anda bertanya, apakah pekerjaan kerajaan Allah bisa berjalan tanpa gembala upahan? Ini pertanyaan yang menarik. Dulu saya berpikir bahwa pekerjaan kerajaan Allah ini tidak bisa berjalan tanpa uang. Tanpa membayar upah kepada yang mengembalakan, yang melayani, yang mengajar. Tetapi suatu ketika saya berdiskusi dengan organisasi saksi-saksi Yehova. Dan saya mempelajari mendalam tentang sistem penggembalaan mereka. Ternyata pekerjaan mereka ini seluas dunia tanpa bayaran. Tidak ada satupun pelayan mereka yang mereka sebut dengan budak-budak setia, pelayan-pelayan yang setia, hamba yang setia, yang dibayar. Tidak ada. Mereka tidak punya gelar pendeta atau sarjana teologi, tidak ada. Semua hanyalah tamatan teokrasi yang disebut dengan penatua.
dalam pendidikan ajaran mereka. Jadi tidak ada satupun penatua atau dari pimpinan tertinggi sampai yang terbawah dalam organisasi mereka yang mendapat upah dari pekerjaan pelayanan kepada kerajaan Allah. Di sini saya mendapat perbandingan bahwa ternyata pekerjaan Allah bisa terlaksana tanpa upah, tanpa gembala-gembala upahan atau gembala bayaran. Saya sendiri bukan saksi Yehova, tapi saya sangat iri. Iri dengan sistem yang mereka jalankan sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Penggembalaan, sistem penggembalaan tanpa upah, tanpa bayaran. Ingat saudara, jika di akhir zaman pekerjaan kita terbakar seperti jerami karena gembala-gembala upahan, sia-sia kita membangun sistem yang ada sekarang ini dengan sistem gembala upahan, karena itu akan terbakar. Tapi saya menilai, saya melihat saksi-saksi Yehova ini telah membangun sesuatu yang seperti emas yang akan terpakai nanti di dalam kerajaan Allah nanti, yaitu penggembalaan tanpa upah. Sesuai dengan prinsip Yesus sebagai gembala yang baik. Jadi ingat, jika Anda mengikuti gembala-gembala upahan, gembala-gembala bayaran, semua itu akan terbakar hangus seperti jerami. Tetapi ikutilah gembala-gembala seperti Yesus, bukan gembala upahan. Saya juga sudah pernah membuat video tentang gembala upahan ini. Anda bisa nonton di channel YouTube saya. Saya juga mempostingnya di postingan FB. Semoga ini bisa menginspirasikan Anda, dan salam.